Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 5 SD Mumtaz? Kita belajar lagi hari ini ya tentang tema 6. Kali ini kita akan fokus pada tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Yang akan kita pelajari adalah mengenai IPS dan PKN. IPS-nya kita akan belajar menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian, yang PKN kita akan belajar mengenai memahami kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, perhatikan video berikut ini. Apa yang kalian tangkap dari video ini? Ya, video di samping adalah kehidupan para nelayan Indonesia yang sedang mencari ikan di laut. Indonesia ini memiliki banyak pantai dan lautan yang sangat luas. Makanya nenek moyang kita itu sebagian besar bermata pencarian sebagai pelaut atau nelayan. Anak-anak, nelayan yang menggunakan perahu sederhana dapat bergerak karena bantuan dari angin ya. Nah, ketika malam hari, angin laut itu bertiup dari darat ke laut atau disebut dengan angin darat. Perhatikan gambar yang di atas, ini adalah gambar angin darat, sehingga nelayan tradisional pergi melaut pada malam hari. Nah, angin darat ini bergerak dari darat ke laut, kenapa? Karena juga ada perubahan suhu. Kita kan juga belajar tentang suhu ya kemarin. Nah, suhu itu bergerak dari suhu yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, pada malam hari, suhu di daratan itu lebih tinggi daripada suhu di laut. Makanya anginnya bergerak dari darat ke laut. Sementara itu, ketika siang hari, kamu perhatikan gambar yang di bawahnya, angin bertiup dari laut ke darat atau disebut dengan angin laut. Karena pada siang hari, di laut suhunya lebih tinggi daripada di darat. Sehingga hal ini menyebabkan nelayan tradisional itu pulang dari melaut pada siang hari. Kedua angin ini dapat berpindah terjadi karena perpindahan panas secara konveksi. Nah, selanjutnya anak-anak, kamu perhatikan gambar pada tayangan ini ya. Yang pertama adalah gambar nelayan yang membawa hasil tangkapannya dari laut. Kemudian dibawa pada tempat penjualan ikan atau menjual hasil tangkapannya. Dari gambar ini terlihat bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, dengan interaksi tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup itu seperti kebutuhan primer atau yang pokok, sekunder, dan tersier. Setiap kali manusia berinteraksi dengan lingkungan selalu memberikan pengaruhnya baik kepada lingkungan alam maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, gambar ini menunjukkan sebuah interaksi manusia terutama pada kehidupan nelayan. Interaksi dengan lingkungan itu terjadi ketika nelayan pergi melaut dan menangkap hasil laut. Kemudian interaksi dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya itu terlihat ketika para nelayan memperjualbelikan hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan. Terkait dengan interaksi manusia dengan lingkungannya, nah berikut ini ada sebuah bacaan yang diambil dari sebuah surat kabar mengenai kehidupan nelayan pemburu paus. Surat kabar itu merupakan salah satu media cetak yang memuat berbagai informasi. Nah, untuk memahami sebuah teks bacaan, kita harus mengetahui pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf. Nah, marilah kita simak teks berikut ini tentang kehidupan nelayan pemburu paus dan pokok pikirannya. Baca baik-baik ya.
tadi tentang kehidupan para nelayan pemburu paus, terlihat bahwa ternyata interaksi antara manusia dengan lingkungannya itu sangat erat sekali. Nah, interaksi antara para nelayan dengan lingkungan juga sangat erat. Interaksi tersebut menimbulkan suatu kegiatan. Contohnya pada upacara tradisi-tradisi yang dilakukan oleh para nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda-beda sebagai bagian dari upacara tradisi. Contoh yang terlihat adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kakorotan, Sulawesi Utara, prosesi adat Manee. Anak-anak, kegiatan nelayan tadi juga merupakan usaha memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, perhatikan video berikut. Hak warga negara sesuai dengan UUD 1945 diantaranya adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Kemudian yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. Kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, hak warga negara adalah setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Kemudian apa saja kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Di antaranya adalah yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda sesuai dengan pasal 23A. Kemudian yang kedua, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Jadi hal ini merupakan kewajiban serta hak bagi warga negara Indonesia. Yang keempat adalah setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa, agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan terakhir, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Selanjutnya, kegiatan pelelangan ikan ini merupakan salah satu contoh kegiatan yang ada di masyarakat. Kegiatan ini melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Nah, kalian perhatikan,
Ini adalah jawaban untuk halaman 106. Kalian salin jawabannya di buku paket kalian halaman 106 tentang peran dari orang-orang yang berperan pada kegiatan pelelangan ikan seperti nelayan, perannya sebagai penjual ikan di TPI, kemudian juru lelang, ini berperan menawarkan harga pada calon pembeli, kemudian pedagang besar berperan menjual ikan ke daerah lain, penyedia alat transportasi atau sopir berperan membawa ikan dari TPI ke tempat lainnya. Kemudian pemerintah di sini juga berperan melindungi hak dan kewajiban dari warga masyarakat nelayan. Kita beralih pada halaman selanjutnya. Bukalah pada halaman 107 buku paket kalian. Ada seperti peta pikiran ya. Peran, hak, dan kewajiban dari orang yang terlibat pada pelelangan ikan. Nah, diantaranya adalah nelayan, juru lelang, pedagang besar, penyedia alat transportasi. Kalian tuliskan di buku paket kalian peran, hak, dan kewajibannya sesuai dengan tayangan berikut ini. Oke, anak-anak kelas 5 SD Mumtaz yang hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran tema hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa tetap rajin belajar, gemar membantu orang tua, dan juga patuhi protokol kesehatan. Klik like, subscribe, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.